hari ini masih melihat bahwa layanan ini diselenggarakan di jalan ini jam segini. Misalkan di Jalan Sudirman jam 10 sampai jam 2 siang. Wah, ini government centris nih. Kenapa? Yang namanya government centris adalah terserah saya dong sebagai pemerintah. Pokoknya kalau kamu mendapatkan layanan ini, kamu harus datang ke jalan ini jam segini. Kalau nggak bisa ya sudah, kamu nggak dapat layananku. Nah, itu namanya government centris. Kita dalam perspektif digital adalah harus customer centris. Ya, kalau customer centris istilahnya adalah terserah customernya, terserah warganya. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Banyak pejabat di Indonesia mindset-nya dulu berubah. Banyak istilah-istilah itu yang terlontar lah dari siapapun yang mendengar di media kita. Tentu kita sudut pandangnya kan digitalisasi ya. Cuman saya yakin banyak orang yang tidak memahami apa itu mindset. Ya, jadi kali ini saya ingin membahas tentang mindset khususnya untuk para ASN ini ya. Ini kan yang menjadi kunci sebetulnya supaya udah zamannya CBE, sekarang zamannya pemerintah digital, masa gitu-gitu aja mindsetnya tidak benar gitu ya, tidak clear dalam perspektif digitalisasi gitu ya. Mindset tentu adalah bahasa Indonesia adalah pola pikir. Pola pikir itu kan sesuatu yang di bawah, dalam artian begini, di otak kita itu kan ada alam sadar, pikiran sadar sama pikiran bawah sadar gitu ya. Pikiran sadar atau istilahnya yang di atas itu tentu adalah merupakan pengetahuan. Kita mengetahui sesuatu itu adalah sebuah pikiran sadar. Nah, bagaimana yang kita ketahui tadi turun ke dalam alam bawah sadar, sehingga kita melaksanakan mengeksekusi sesuatu yang sudah kita tahu tadi tanpa banyak berpikir lagi, sudah otomatis lah kasarannya. Semisal tangan kita menyentuh ketel yang panas secara otomatis atau refleks, maka tangan kita langsung kita gibaskan menjauh. Itu kan bagian dari refleks. Kenapa? Karena dalam perspektif alam bawah sadar sudah otomatis kalau menyentuh benda panas, ya, kalau tangan kita langsung menjauh. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan oleh banyak orang supaya mindset digital itu dimiliki oleh ASN, karena itu yang akan menjadikan fondasi terhadap perubahan yang kita lakukan. Lalu mindset-nya apa aja nih yang bisa kita ceritakan? Ya, yang pertama adalah mindset tentang data. Mindset data. Apa yang kita ingin ceblungkan ke dalam bawah sadarnya ASN tentang data kan gitu ya. Jadi kita berpikir dulu. Pertama pengetahuannya. Saya main di level atas pikiran dulu sebelum bawah pikiran. Jadi di pikiran sadar sama di pikiran bawah sadar. Kalau di pikiran sadar kita, data itu adalah kumpulan atau fakta tentang sesuatu. Ya, itu cerita yang gampang lah. Tetapi apa yang kita ingin drive dari sebuah digitalisasi ya, ini akan berkorelasi sama aplikasi. Ya, banyak sekali kita menggunakan aplikasi-aplikasi di dunia nyata kita. Ya, saat ini mungkin ada Gojek, ada Tokopedia, ada apapun, atau di pemerintahan ada aplikasi terkait dengan lapor, bisa jadi ada span lapor, kemudian ada aplikasi tentang Satu Sehat yang kita rasakan dari Kementerian Kesehatan, atau aplikasi presisi yang dari untuk kepolisian, ada aplikasi M-Paspor dari tentang keimigrasian dan sebagainya. Ya, mungkin dalam pikiran kita, pengetahuan kita, itu adalah sebuah yang keren gitu ya, memudahkan kita dalam melakukan layanan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Tapi bawah sadarnya apa kira-kira? Bawah sadarnya yang kita harapkan adalah kira-kira data apa yang didapat dari semua aplikasi itu. Ya, data apa yang kita dapat? Kita dapat apa? Aplikasi itu memang memberikan kemudahan ke masyarakat. Ya, itu sebagai tugas pemerintah. Tapi mindset-nya adalah data apa yang kita dapat. Itu harusnya sudah di bawah sadar. Pada saat seseorang ASN melihat aplikasi, maka alam bawah sadarnya adalah, datanya apa ya? Seperti kalau orang kena ketel panas langsung gibasin, maka, datanya apa ya? Gitu. Data yang kita dapat apa ya? Once kita meluncing sebuah aplikasi, langsung berpikiran, data yang kita dapat apa ya? Gitu. Sehingga pada saat kita menggunakan aplikasi Gojek atau Tokopedia, pemilik aplikasi Gojek Tokopedia ngambil data apa aja ya dari saya. Itu udah langsung di bawah sadar, nggak usah pakai mikir gitu ya. Jadi setiap melihat aplikasi, langsung pikirannya adalah
data apa yang kita dapat kalau itu punya kita, atau kalau kita menggunakan aplikasi orang lain adalah data apa yang diambil orang itu dari kita. Ya, tentu at the end nanti data yang didapat kita adalah gunanya untuk dianalisis ya, analisa data, dan akhirnya orang bisa mengetahui perilaku ataupun segala hal tentang kita ke depan secara analisisnya. Jadi mindset pertama adalah kalau melihat aplikasi, jangan heran atau fokus ke aplikasinya, tapi bawah sadar Anda langsung berpikir datanya apa ya yang akan diambil atau yang kita akan dapatkan. Mindset yang kedua, gitu ya. Mindset yang kedua setelah tadi Anda semua mengatakan tentang data adalah begini. Kalau saya ke pemerintah, sampai hari ini masih melihat bahwa layanan ini diselenggarakan di jalan ini jam segini. Misalkan di Jalan Sudirman jam 10 sampai jam 2 siang, gitu ya. Sebuah layanan. Kalau Bapak Ibu melihat seperti itu sebagai ASN, maka Bapak langsung bilang, wah ini government centris nih. Kenapa? Yang namanya government centris adalah terserah saya dong sebagai pemerintah. Pokoknya kalau kamu mendapatkan layanan ini, kamu harus datang ke jalan ini jam segini. Kalau nggak bisa ya sudah, kamu nggak dapat layananku. Nah itu namanya government centris. Loh, kita dalam perspektif digital adalah harus customer centris. Ya, kalau customer centris istilahnya adalah terserah customernya, terserah warganya. Mbak, bisa nggak di Jalan Kapas? Mbak, bisa nggak di Jalan Kenari? Mbak, bisa nggak di Jalan Mawar? Mbak, bisa nggak jam 2 pagi? Mbak, bisa nggak jam 10 malam? Suka-suka saya dong. Ya, itu namanya customer centris. Ya, ini juga harusnya menjadi suatu mindset yang dimiliki oleh seluruh ASN dalam memberikan layanan publik yang baik administrasi pemerintahan maupun layanan publik tadi ya, bahwa kita yang namanya government centris ya terserah saya dong sebagai pemilik pemberi layanan ya. Nah, tetapi kalau customer centris berarti Bapak atau Ibu harus memikirkan bahwa saya suka-suka saya dong, every time, everywhere, saya mendapatkan layanan itu terserah saya. Jadi, kalau misalkan masih ada label, ya saya jalan-jalan nih di kantor pemerintahan atau dimanapun, ya layanan dibuka di jalan ini jam segini, maka otomatis itu belum customer centris. Solusinya apa memang? Ya memang harus digital. Iya memang, tetapi kan itu dilahirkan dari mindset dulu. Pada saat hal tersebut, bagaimana memberikan kemudahan kepada customer. Ya, ke customer Bapak ataupun pemerintah adalah warga. Ya, jadinya konteksnya adalah kepada design thinking. Jadi fokus kepada warga yang jadi mudah, murah, menyenangkan dalam mendapatkan suatu layanan. Pokoknya begini. Loh, kok pokoknya begini gitu ya. Nah, bawa dokumen seperti ini ke sini. Kalau nggak jam segini di tempat ini maka nggak bisa. Nah, itu yang namanya government centris. Kalau customer centris, ya suka-suka aku lah sebagai warga. Sorry, aku bisa jam 2 malam. Sorry, aku bisa di jalan Kenari. Sorry, aku bisa di jalan Mataram. Ya suka-suka saya. Itu namanya customer centris. So, ASN harus punya mindset dalam digitalisasi adalah bagaimana kita membuat warga happy dengan orientasi kepada warganya, bukan keakuannya sebagai pemerintah. Yang ketiga, ini menarik. Yang ketiga adalah mindset tentang platform. Sekali lagi, saya nggak bicara teknologi ya. Saya tidak bicara teknologi. Ya, tapi bagaimana kita memahami setiap sektor gitu ya. Karena kalau kita melihat di sistem pemerintahan kan sektornya terpisah-pisah ya. Dengan sistem organisasi yang seperti itu, maka otomatis kita sebetulnya sektoral itu udah pasti terjadi. Karena memang organisasi pemerintah kita itu adalah sebetulnya kalau ngomong organisasi, pemerintah kita itu adalah traditional organization, yaitu sifatnya hierarkis seperti ini. Ya. Dan otomatis hierarkis ini kan paling ujung nanti akan sektoral. Ada yang ngurusin ekonomi, pertanian, budaya, pendidikan, kesehatan, sosial sendiri, parsial. Sulit untuk membangun kerjasama dalam perspektif lintas divisi. Ya, membuat grup-grup yang multifungsi itu belum terbudaya sekali gitu. Karena memang organisasinya tentu bukan piramid yang terbiasa seperti itu atas ke bawah, tapi harus merupakan suatu hal yang organisme, yaitu melingkar seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama.
Tapi oke lah, itu memang kondisi negara kita masih seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan mindset-nya, bahwa kita harus bersifat platform. Apa sih maksudnya seperti platform itu? Dalam memberikan suatu layanan, ya, bayangin aja layanan di kementerian kita atau di OPD kita, berapa jumlahnya? Sekarang kementerian Pak Prabowo sudah hampir ke 38 kementerian. Bapak bisa membayangkan nggak? Ya, nanti turunannya kan itu ke OPD-OPD kan di daerah. Maka akan ada 38 layanan, Pak. Ya, 38 kementerian itu mengeluarkan produknya sendiri-sendiri. Produknya sendiri-sendiri. Kesehatan ngeluarin produk sendiri. Layanan digitalnya. Kemudian sosial mengeluarkan layanan digitalnya sendiri. Kemudian kepolisian mengeluarkannya sendiri. Sampai 38. Ya, banyak banget nggak? Ya banyak banget lah. Kembali lagi ke mindset kedua, mikirin nggak warganya susah gitu ya. Maka semestinya sesama ASN kita berpikir platform. Ya, karena bagi masyarakat kan yang dapat prestasi tentu bukan Kemenkes, Kemensos ya. Kemenkes keren nih, Kemensos keren nih, polisi keren nih, Kementan keren nih gitu ya. Kita sebagai pengguna layanan tentu hadir satu, yaitu Indonesia satu semestinya. Yaitu bagaimana kita memiliki platform bersama yang dimiliki oleh Indonesia, bukan oleh Kementerian A, B, C, D ya, tapi oleh Indonesia yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi ini masalah mindset aja bahwa once kita melonsing atau menciptakan sebuah layanan berbasis digital, maka kita berorientasi kepada platform. Ya, masalah besar kita kan masih ego sektoral lagi. Platformnya siapa nih? Ya, platformku, platformmu. Datamu. Masih ribut lagi. Biasanya kan seperti itu aja. Ya, punyaku lah yang paling bagus, punyaku yang paling keren, pakai punyaku. Nggak bakal selesai. Maka kembali ke podcast saya yang sebelumnya, lembaga transformasi digital ya dibentuklah. Itu yang akan menjadi orkestrator supaya membangun hal ini gitu ya. Karena kekuatannya tentu ada di aspek teknologi. Ya, jadi kalau mindset teman-teman dari kementerian atau rekan-rekan dari OPD pada saat menciptakan produk layanannya langsung berpikir kita harus platform based nih ya. Karena kalau dengan orientasi platform maka negara ini akan hadir sebagai negara Indonesia, bukan kementerian A, kementerian B, OPD, OBC dan sebagainya. Dan platform akan mendapatkan mindset yang pertama tadi, yaitu mindset tentang data. Ya, kalau bentuknya produk-produk terpisah-pisah, kapan kita akan memiliki data yang Indonesia version? Tapi kalau kita datang sebagai Indonesia, maka di atasnya banyak sekali layanan, tapi platformnya sama, maka kita bisa menyatakan, ini loh layanan Indonesia, bukan layanan Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, ini loh layanan Indonesia. Saya pikir itu mimpi kita bersama, ya problemnya akan selalu sama. Ego sektoral. Apakah itu udah salah kaprah dari organisasinya yang bentuknya hierarkis? Silakan. Saya pikir banyak yang pandai untuk mengkaji apakah mesti struktural kita rubah atau memang kita bermain di level tataran yang tidak fundamental. Ya, perlu kita tunggu. 3 mindset utama, data, warga sentris, dan platform. Itu adalah menjadi kunci keberhasilan. Masih ada mindset yang lain nggak? Ya masih banyak lah. Saya hanya menyampaikan 3 aja yang paling utama gitu ya. Dan yang paling penting sebetulnya masalah spiritnya, semangatnya. Mungkin nggak dengan, saya jadi agak pesimis, tapi ya nggak boleh pesimis lah. Kita harus selalu optimis. Dengan struktur yang seperti ini kan, yang berbasis anggaran tadi, ya, di mana pemerintah itu bekerja berbasis anggaran gitu ya. Anggaranku, anggaranmu, anggaranku, anggaranmu, ini kerjaanku, kerjaanmu, dan sebagainya, itu memberikan ruang yang cukup sulit untuk melakukan kolaborasi. Ya, spiritnya memang harus kolaborasi dalam hal ini gitu ya. Di mana kolaborasi itu kan kalau kita di dunia nyata itu kan suka ada acara potluck gitu ya. Masing-masing, kamu bawa nasi ya, kamu bawa lauk ya, kamu bawa sayur ya, kamu bawa kerupuk ya, kamu bawa sambal dan sebagainya. Akhirnya kita bisa makan bareng di satu meja dengan masing-masing berbagi peran. Bahasa lainnya kan sebetulnya ekosistem yang bisa kita bangun. Ya. Kesadaran ataupun semangat untuk membangun sebuah ekosistem itu juga mesti dimiliki oleh seluruh ASN. Ya, tidak picik melihat hanya kementeriannya dia sendiri, OPD-nya dia sendiri gitu ya. Nah, tetapi memang kembali lagi strukturnya kan memang based on anggaran, based on bidangnya masing-masing dan sebagainya. Ini emang nggak ada negarawan sih di negara ini gitu ya. Saya pikir sih banyak orang yang
memiliki semangat untuk memperbaiki negeri ini tanpa menghiraukan tentang sektoral-sektoral yang ada di sini. Ya, butuh pejuang-pejuang, ya. Dan yang pasti transformasi harus dari nomor satu. Challenge buat Pak Prabowo sebagai orang nomor satu di negeri ini, transformasi digital tidak akan berhasil kalau bukan dari Bapak yang memulainya. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital.